Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, welcome back on my YouTube channel with me, Miss Liza. Okay, how are you today? Hopefully we are in a good condition even we are in coronavirus. Semoga harapannya semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Well, today I will make a video about gerund. Nah, kebanyakan teman-teman itu masih bingung kapan kita menggunakan gerund, apa saja jenis-jenis gerund, dan bahkan ada juga yang belum pernah mendengar dengan istilah gerund. Nah, di video kali ini saya akan mengupas sedikit mengenai gerund. What is gerund? Apa itu gerund? Gerund is the ing form used as noun. Jadi, yang namanya gerund adalah bentuk dari verb ing yang digunakan atau difungsikan sebagai kata benda. Sebagai contoh, walk, drink, sleep, play. Itu ketika kita menambahi partikel ing menjadi walking, drinking, sleeping, playing, dan seterusnya, segala bentuk kata kerja verb 1 ketika ditambahi dengan partikel ing menjadi kata benda, itu bisa kita sebut dengan istilah gerund. Next, kinds of gerund. Nah, dilihat dari jenisnya ada banyak sekali macam-macam gerund. Namun, untuk video kali ini saya hanya akan membahas 3 jenis gerund saja. Loh Miss, kok cuma 3 yang dibahas? Ya, karena nanti kalau saya jelaskan semuanya di video ini, maka durasinya akan terlalu panjang. So, insya Allah saya akan melanjutkan di video-video berikutnya. Kinds of gerund. First, gerund as subject. Second, gerund as object. And the last is gerund as modifier of noun. Jenis yang pertama yaitu gerund as subject, yaitu gerund yang difungsikan sebagai subjek. Artinya, bentuk verb ing yang difungsikan menjadi kata benda dan memiliki fungsi sebagai subjek. Contohnya, drinking vitamins makes my body healthy. Drinking di sini kenapa kok difungsikan menjadi gerund sebagai subjek? Karena sebelum kata kerja makes itu adalah subjek, yaitu drinking. Nggak bisa kalau kita mau menuliskan drink vitamins makes, nggak bisa, harus kita imbui dengan partikel ing. Jadinya drinking vitamins make my body healthy. Nah, selanjutnya yaitu playing football is our hobby. Karena playing di sini posisinya sebelum verb, jadi bisa kita sebut dengan istilah gerund. Contoh yang terakhir yaitu eating noodle is my hobby. Sama, eating di sini berfungsi sebagai subjek dari kalimat ini. Jadinya eat di sini harus kita imbui dengan partikel ing. Jadinya eating noodle is my favorite. Selanjutnya yaitu gerund as object. Berarti kalau gerund as object, dia itu letaknya bisa jadi setelah kata kerja, bisa jadi setelah preposition, atau sebagai object of the complement atau pelengkap. Gerund as object biasanya gerund yang mengikuti kata kerja tertentu. Yang pertama yaitu object of certain verb. Contohnya, Akila prefers staying at home. Prefers di sini termasuk kategori certain verb of gerund.
Jadi setelah kata prefers harus selalu diimbui dengan verb ing atau gerund. Sebenarnya certain verb, object of certain verb ini ada banyak, tapi di sini saya hanya menuliskan 2 contoh saja, yaitu prefer sama stop. Contoh yang kedua yaitu I can't stop loving him. Stop di sini juga sama, dia termasuk golongan certain verb of gerund. Fahim ya semuanya? Nah, oke, kita lanjut. Yang terakhir, belum. Yang kedua yaitu object of preposition. Contohnya yaitu we should pray before sleeping. Nah, before di sini termasuk kata preposisi. Ketika before bertemu dengan verb sleep, kita tidak bisa mengatakan before sleep, tapi harus diimbui dengan partikel ing. Jadi, before sleeping. Before sleeping di sini termasuk object of preposition. Selanjutnya yaitu after eating I wash my hand. Setelah makan saya mencuci tangan. Sama, after di sini termasuk dalam kategori preposisi. Jadi setelah kata preposisi kita harus mengimbui atau menambahi verb 1 dengan verb ing menjadi after eating. Contoh yang terakhir sama, about di sini juga termasuk preposisi. Jadi setelah kata preposisi atau about ini kita imbui dengan verb ing jadinya playing. He is excited about playing tennis. Yang terakhir yaitu objek complement atau complement artinya pelengkap. Kalimat tidak akan lengkap jika tidak ada pelengkapnya. Contohnya, my hobby is reading. My activity every morning is jogging. Coba kalau kita hilangkan kata reading, kata jogging. My hobby is, my activity every morning is apa? Kan nggak ada penjelasannya, nggak ada tulisannya. Jadi kalimatnya tidak lengkap. Kita harus mengimbui atau menambahi objek verb ing. Jadinya my hobby is reading, my activity every morning is jogging. Jadi gerund bisa juga digunakan sebagai complement atau pelengkap, atau gerund as object of complement. Next, gerund as modifier of the noun, atau modifier itu artinya penjelas. Penjelas apa? Penjelas dari noun. Noun itu kata benda. Nah, modifier biasanya letaknya setelah kata benda atau noun yang memiliki fungsi untuk mengetahui fungsinya dari kata benda itu sendiri atau noun itu sendiri. Nah, di sini ada patternnya yaitu gerund diimbui dengan noun, what the noun is for, atau apa fungsi dari noun itu. Contohnya, meeting. Meeting di sini adalah gerund. Nah, room di sini adalah noun. Room for meeting artinya ruang pertemuan. Meeting room. Meeting room artinya room for meeting atau ruang pertemuan. Contoh selanjutnya yaitu smoking area atau area for smoking. Smoking di sini artinya merokok, area
atau noun itu area, smoking sebagai gerund, jadinya smoking area. Smoking di sini menjelaskan noun-nounnya area. Jadi area for smoking. Oke, fahimtum all? So, we can conclude that gerund is the ing form used as noun. Types-nya ada banyak dan di sini saya jelaskan 3, yaitu gerund as subject, gerund as object, and gerund as modifier of the noun. Well, di sini saya sudah menuliskan beberapa soal latihan. Silahkan dikerjakan dan kunci jawabannya akan saya tulis di description box di bawah. Nah, jelas jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share, like, comment, and subscribe. Thank you for watching. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.